Halo, selamat datang di Fakola Verde. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya mau reporting tanaman Philodendron sodirae variegata. Tanaman ini saya beli sekitar 2 minggu yang lalu ya. 3 daun 1 tunas. Sekarang tunas daunnya sudah mekar nih. Sudah mekar dan sudah mulai kaku juga, jadi kita sudah bisa pindah ke pot yang lain. Saya sengaja ketika saya membeli tanaman itu memang tidak langsung saya pindah ke pot yang lain atau dengan media yang lain, karena saya ingin lihat perkembangannya. Kalau dia ada pucuk seperti ini, saya tunggu pucuknya sampai mekar terlebih dahulu, sampai mekar dan daun barunya itu sedikit agak kaku seperti ini ya, jadi aman untuk dipindah pot. Nah, terus tanaman ini juga sudah ada tunas daun baru lagi. Nah, di sini ini daun pembungkus daun baru. Jadi dia sudah ada daun barunya di sini. Pucuknya sudah ada lagi. Kemudian sebelumnya saya mau tunjukin ke Sobat Verde. Nah, ini adalah media yang digunakan oleh si penjual. Jadi dia menggunakan media lumut dan pakis cacah, akar pakis cacah. Jadi ini lumut. Nah, dia pakai media lumut seperti ini dan pakis cacah. Ini akar pakis yang dicacah. Jadi media ini dia gunakan untuk propagasi si Philosodirae ini. Nah, ini yang kita butuhkan untuk repotting. Yang pertama adalah media. Media ini adalah media untuk pembesaran. Jadi agar optimal pertumbuhannya, ini media saya bikin sendiri. Media ini dari sekam mentah yang saya fermentasi bersama dengan akar pakis cacah dan juga kokopit. Jadi sekam mentah, akar pakis cacah dan kokopit saya fermentasi secara bersama-sama. Kemudian setelah fermentasi itu selesai, saya campur mereka dengan ini ada perlit, kemudian ada andam. Andam ini juga sudah saya fermentasi, jadi saya beli andam ini, andam fermentasi saya beli. Kemudian saya campur juga dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi juga. Jadinya seperti ini medianya. Nah, untuk media memang saya khusus saya bikin sendiri karena di tempat saya cukup sulit untuk mencari media yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini medianya. Kemudian saya juga siapkan turus karena Philodendron sodirae ini kan jenis Philodendron yang merambat ke atas, jadi saya siapkan turus seperti ini. Untuk turusnya sendiri saya pakai turus mika yang seperti ini ya, yang dalamnya bisa diisi dengan media seperti ini. Saya juga buat sendiri untuk turusnya ini agar saya bisa isi turus ini itu dengan media, bisa berupa media lumut ataupun media sekam ataupun media lainnya, sehingga akar yang akan nantinya memanjat itu sudah bisa langsung nempel di media. Hal ini memudahkan kita ketika kita mau propagasi atau mau kita perbanyak, itu akar sudah aman dan sudah bisa langsung aktif. Kemudian untuk turus ini sengaja saya beri lubang-lubang seperti ini, jadi sirkulasi udara di dalam media sini juga biar bagus juga. Dan turus ini juga gampang banget, ketika kita mau bongkar itu gampang banget, tinggal dipotong sini bagian sambungannya, ini tinggal dipotong-potong-potong, udah langsung kebuka semuanya tanpa kita merusak akar dan sudah langsung aktif akarnya. Jadi senang banget saya pakai turus ini, turus mika. Kemudian untuk potnya ini saya pakai pot yogap ukuran 15 ya, pot yogap nomor 15. Saran saya, jadi kalau pemilihan pot itu yang biasa dilakukan
kesalahan yang biasa dilakukan oleh pecinta tanaman baru ataupun yang belum paham betul, itu potnya terlalu besar. Nah, jadi pertumbuhannya juga kurang optimal. Jadi ketika kita pemilihan pot itu, nah kita sesuaikan juga dengan ukuran tanaman. Jadi tidak usah terlalu besar. Jadi cukup secukupnya aja seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan udah pas ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Kemudian ini adalah air. Ini air yang sudah saya campur dengan vitamin B1. Air ini kenapa saya campur dengan vitamin B1? Karena tanaman Philodendron sodiroi ini waktu awal dia diperbanyak, dipropagasi, dia kan menggunakan media tanam yang berbeda nih, lumut dan pakis cacah. Kemudian kita di media pembesarannya untuk pertumbuhannya kita pakai campuran sekam seperti ini. Otomatis dia akan berada di tempat yang berbeda, habitatnya berbeda. Otomatis dia akan melakukan adaptasi lagi. Nah, fungsi dari air dan campuran vitamin B1 ini untuk mengurangi agar tanaman itu tidak terlalu stres, sehingga menyediakan nutrisi untuk tanaman ini. Begitu. Yuk, mari kita repotting sekarang ya. Nah, sebelum kita repotting, saya mau ini dulu cek akarnya ya. Kan kemarin waktu datang saya belum cek akar karena saya tunggu dulu sampai daun barunya itu mekar. Jadi kali ini saya baru mau cek akar. Tapi insya Allah ketika daun barunya, daun kuncupnya itu bisa mekar, otomatis akarnya itu bagus. Nah, seperti ini ya. Kita tekan-tekan seperti ini agar medianya tidak memadat, jadi sedikit menggembur. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh kelihatan ya akarnya ya, alhamdulillah tuh akarnya memang bagus banget, udah gondrong, udah banyak banget tuh akarnya. Nah, seperti ini. Sebelum kita pindah ke media yang lainnya, media sekam tadi, kita alangkah lebih baiknya bersihkan dulu akarnya dari lumut dan pakis, karena media tanam lumut itu dia sangat menyimpan air. Jadi kalau kita ikutkan dia dalam pengepotan, nanti takutnya dia terlalu banyak menyimpan air dan bikin akar itu malah jadi busuk. Jadi kita ambil sedikit ya, paling nanti kita sisakan sedikit yang menempel. Jadi kita bersihkan dulu ini lumutnya. Nah, ini ya Sobat Firdi akarnya tuh. Akarnya udah banyak banget ya. Setidaknya kita bersihkan sampai seperti ini. Karena dia pakai media tanamnya lumut dan pakis, otomatis ada beberapa bagian media yang masih menempel di akarnya. Nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu menyimpan air. Sampai seperti ini ya Sobat Firdi. Ini akarnya seperti ini. Nah, setelah itu baru bisa kita pindah ke pot yang lain dengan media yang lain juga.
Oke, seperti ini ya Sobat Verde. Kita sudah pindahkan ke pot yang baru dan pakai media yang baru juga. Nah, ini seperti ini untuk peletakan tanaman. Sobat Verde bisa memilih sendiri ya gimana peletakannya yang bagus, dipandang juga bagus, dan juga pertumbuhannya juga tidak terganggu. Kemudian ini terusnya juga sudah kita pasang. Untuk terus ini belum saya isi media, jadi yang saya isi media baru yang sebagian sini yang sudah mengenai ini ya, batang yang sudah tumbuh akar panjatnya. Di sebelah sini ini sudah saya kasih media sedikit. Nanti akan saya kasih media lagi ketika dia sudah mulai memanjat ke atas. Nanti saya akan masukkan media lagi dari atas sini. Nah, nanti dari atas ini saya bisa masukkan media lagi. Seperti itu. Terus kita siram dulu ya. Kita siram dulu pakai air dan vitamin B1. Untuk penyiraman kita siram sampai tembus pot ya. Sampai airnya itu tembus pot rata. Semuanya sampai belakang-belakang. Di sini kan di belakang ini juga ada medianya, jadi kita semprot juga sampai belakang. Semuanya kita semprot sampai airnya tembus ya. Kalau airnya sudah tembus pot, artinya semua bagian media itu sudah terkena air, jadi sudah terbasahi oleh air. Ini sudah mulai menetes. Kita lanjutkan lagi. Kita semprot juga. Nah, ini airnya sudah menetes ya, artinya dia sudah cukup. Semua bagian dari pot sudah, semua bagian dari media maksud saya, semua bagian dari media sudah terkena oleh air. Nah, kita bisa juga semprot pada bagian daunnya ya. Pada bagian daunnya kita pakai yang kecil aja, kita mistingnya yang kecil aja. Nah, seperti ini, yang apa namanya, yang butiran air yang kecil. Terus ini kalau untuk medianya sih nggak masalah ya, kita pakai yang besar seperti ini. Sudah seperti ini. Selamat mencoba Sobat Verde. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.